awalnya 9 cabang olahraga. Tapi ternyata faktor trust, faktor kepercayaan olahraga di Jawa Tengah ternyata lebih banyak tertuju di Jepara ini. Nah, jadi kalau berdasarkan surat yang baru ini kemungkinan kalau nggak salah kita ditunjuk menjadi 14 cabang olahraga. Ya, kembali lagi memang fasilitas olahraga ini berbanding lurus dengan prestasi. Nah, kan kemarin ada atlet motocross juara, kayak renang sekarang. Ya memang itu memang untuk prestasi yang butuh biaya besar Pak, untuk menyediakan venue-venue sebagai latihan maupun sebagai pertandingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam olahraga. Kembali dalam acara Join KONI Jepara, Jaringan Inspiratif KONI Kabupaten Jepara, bersama saya Lulu Agus Julianto. Nah, pada acara ini kita akan membahas tentang ditunjuknya Kabupaten Jepara selaku tuan rumah Porprov Jateng tahun 2023. Nah, apakah segala hal-hal yang menyangkut infrastruktur di Porprov 2023 nanti sudah menunjang? Telah hadir bersama kita saat ini tamu Join KONI pada sore hari ini. Saya sapa yang pertama Pak Samsul Anwar, selamat sore, selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Jepara. Dan selanjutnya Pak Ari Batiar, selamat sore Pak Ari. Selamat sore Mas Lulu, selamat sore. Siap, beliau adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jepara. Dan yang keempat Pak Indro. Apa kabar Pak Indro? Selamat sore. Pak Indro ini selaku Kabid Cipta Karya di PUPR Kabupaten Jepara. Nah, seperti yang kita ketahui secara bersama bahwa hajatan besar olahraga di Jawa Tengah pada tahun 2023 nanti akan dilaksanakan, dan salah satunya adalah di Kabupaten Jepara. Dan ini adalah pertama kali Jepara didaulat menjadi tuan rumah Porprov Jateng yang ke-15. Artinya ini sudah lama sekali kalau Porprov Jateng dilaksanakan 4 tahun sekali. Ini sudah ke-15, berarti ini adalah first time yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat olahraga Jepara tentunya. Nah, kita berharap tentunya akan bisa menjadi tuan rumah yang baik, Dan untuk itu kita akan mengurai hal-hal yang sekiranya persiapan Jepara dalam rangka menghadapi Porprov Jateng tahun 2023 di Padiraya, dan tentunya salah satunya adalah di Kabupaten Jepara. Nah, ini saya pertama ke Mas Samsul dulu ini, Mas Samsul selaku Ketua KONI Kabupaten Jepara. Nah, ini dalam rangka Porprov, Mas Samsul ini, apa saja yang telah dilakukan KONI Jepara dalam menghadapi Porprov Jateng tahun 2023? Persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah di Padiraya dan salah satunya di Kabupaten Jepara. Memang dinamika penyelenggaraan Porprov di tahun ini itu memang berbeda tahun-tahun sebelumnya, Pak. Jadi ini sido tahu sih, kan? Nah, jadi memang berawal dari tahun 2019 di era Ketua Umum KONI Pak Tejo, tepatnya tanggal 13 September 2019, ketika ada tim verifikasi dari KONI Jateng kepada seluruh venue-venue calon tuan rumah di Padiraya dan salah satunya di Jepara, dan itu juga disetujui oleh Pak Bupati, juga Pak Ketua DPRD Kabupaten Jepara pada waktu itu almarhum Pak Imam. Dengan dari situ kemudian KONI mulai bekerja untuk mempersiapkan diri. Hanya memang yang Porprov itu rencananya diselenggarakan tahun 2022, karena pandemi ini
mengganggu perencanaan yang sudah disiapkan Koni Jateng kaitannya dengan Porprov di Porprov Jawa Tengah di Pati Raya ini mengalami kemunduran. Untuk sampai saat ini karena Koni Jateng ini juga baru dan pelantikan mungkin baru beberapa bulan yang lalu, dan yang kemarin yang terakhir itu kita hanya diberikan kepastian bahwa penyelenggaraan Porprov tahun 2023 itu tetap diselenggarakan di Pati Raya. Hanya untuk menindaklanjuti kepastian itu kami sendiri juga membutuhkan SK dari Pak Gubernur untuk kami sampaikan kepada pemerintah daerah kaitannya dengan backup lebih-lebih pada persiapan venue itu sendiri. Pada sore hari ini kami juga sekali lagi terima kasih karena kami ini juga seringkali ditanya teman-teman cabang olahraga Bapak. Padahal kalau kaitannya KON ini kan sifatnya hanya pola pembinaannya. Nah, untuk kaitan kesiapan venue itu saya kira di BPR, maka pada sore hari ini kami juga berharap ada manfaat untuk bisa menjadi pencerahan bagi teman-teman cabang olahraga, khususnya cabang olahraga tuan rumah dalam mempersiapkan penyelenggaraan maupun kontingen. Itu kira-kira, dan pelaksanaannya perkiraannya di pertengahan tahun 2023. Juli berarti ya. Karena mengingat ada agenda PON yang itu kemarin itu sudah dipastikan di tahun 2024. Maka tahun 2023 ini Jawa Tengah juga harus menyiapkan perannya untuk bisa lolos di PON di Aceh nanti tahun 2024. Sehingga mungkin gambaran itu saya kira juga sudah semakin jelas dan semakin dekat. Mungkin pembukaannya di Kabupaten Pati nanti di Porprov tahun 2023 dan ditutup di Pati juga. Kabupaten Pati yang paling siap baik dari sisi anggaran, infrastruktur, semuanya yang paling siap Pati. Maka kami juga mengikuti rembukan dari Koni Jateng beserta Pati Raya. Itu Mas. Oke. Terima kasih Pak Ketua Umum KONI Kabupaten Jepara sekiranya telah memberikan satu informasi terkait persiapan ya Pak ya, persiapan lebih fokus pada sisi kontingen yang dipersiapkan. Atlet ini sudah dipersiapkan di TC sejak dari tahun 2020. Lah ini kita berharap juga nanti tentunya prestasi Jepara di Porprov nanti tentunya akan bisa lebih meningkat lagi dibandingkan di Porprov tahun 2018 di Solo Raya. Nah ini kembali saya ke Pak Ari Bahtiar ini, Pak Ari Bahtiar. Kita sangat tahu Pak, yang pertama ini KONI Jepara akan didownload awalnya 9 cabang olahraga. Tapi ternyata faktor trust, faktor kepercayaan olahraga di Jawa Tengah ternyata lebih banyak tertuju di Jepara ini. Nah, jadi kalau berdasarkan surat yang baru ini kemungkinan kalau nggak salah kita ditunjuk menjadi 14 cabang olahraga. 14 cabang olahraga. Nah, ini kira-kira kami minta informasi dari Pak Ari Bahtiar tentang fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia di Kabupaten Jepara ini, karena memang tentunya kita membutuhkan venue-venue yang standar tentunya Pak, standar dan kita tahu sendiri mungkin banyak sekali hal-hal yang harus kita persiapkan ini. Dan monggo Pak Ari Bahtiar minta penjelasannya ini seperti apa ini. Terima kasih Mas Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Ketua KONI Mas Lulu selaku Bos. Jadi memang DPUPR ini kan dinas yang menyediakan infrastruktur. Salah satunya sarana prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Jepara. Jadi
Jadi memang terkait dengan penjagaan Porprov ini kita berkepentingan selaku dinas penyedia sarana prasarana olahraga ini agar Porprov ini bisa terjalin dengan baik. Jadi jangan sampai kredibilitas pemerintah daerah dipertaruhkan Pak dengan penyelenggaraan ini, ternyata fasilitas nanti yang dipertandingkan sangat-sangat minim dan nanti akan mengganggu di proses perjalanan Porprov ini. Jadi perlu kami sampaikan memang bangunan-bangunan fasilitas olahraga yang ada di Kabupaten Jepara ini dari yang ada ini yang mungkin disebutkan dari 9 atau sekarang jadi 14 memang bangunan yang sudah lama terbangun. Seperti Stadion Gelora Bumi Karno ini kita bangun 2008, 2009 kita resmikan. Demikian juga untuk venue renang itu terbangun mulai tahun 2013 dan 2016 termanfaatkan. Demikian juga untuk futsal. Jadi memang kondisi saat ini memang masih ada yang perlu kita lengkapi terkait dengan kebutuhan sarana prasarana juga bangunan tersebut. Kondisi memang saat ini ya ada di beberapa titik yang mengalami kerusakan, sehingga ini perlu kita identifikasi terkait dengan venue dan sarana-sarana yang perlu kita perbaiki. Dan kembali lagi memang alasannya klasik Tua Tony dan Mas Lulu bahwa memang alokasi anggaran kita di 3 tahun terakhir itu sangat minim Pak. Ya, yang pertama memang terkait dengan refocusing pandemi COVID ini sangat-sangat berpengaruh terhadap penyediaan infrastruktur semuanya ya, termasuk di dalamnya untuk pemeliharaan keciptakerjaan yang di dalamnya adalah untuk perbaikan sarana prasarana. Jadi tahun ini tuh untuk pemeliharaan ciptakerja kita terbanyak lah. Memang setahun ini saya minta dari teman-teman ada porsi yang dikurangi di bidang yang lain untuk mensupport diciptakan dengan harapan bisa membantu di dalam perbaikan sarana prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Jepara. Memang tahun ini kita ada alokasi untuk mensupport itu sekitar 2,6. Sedikit memang 2,5 alokasi anggaran kita sedikit itu. Tetapi kita berupaya hal-hal yang sudah disampaikan KONI terkait dengan kebutuhan venue mungkin di tahun ini semaksimal mungkin kita upayakan untuk perbaikan. Nanti kita di perubahan kita upayakan untuk meminta tambahan anggaran. Termasuk di 2023 Pak, ya kita cukup kaget ternyata di Renja PU kita teralokasi hanya 34 dan kita sudah bersurat ya Pak kepada Pak Bupati untuk ada penambahan, termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan proyek-proyek prioritas termasuk perbaikan sarana olahraga untuk persiapan selaku tuan rumah Porprov. Jadi kita sudah identifikasi Pak, dari surat jenengan coba kita pilah-pilah mana yang harus prioritas utama yang harus kita perbaiki. Misalkan begini, misalkan di kolam renang itu kan ada usulan terkait dengan starting block itu kan sudah terpasang Pak. Ya mungkin oke lah itu jangan diganti dulu karena sudah ada dimanfaatkan yang ada, uangnya mungkin dialokasi untuk kebutuhan yang lain karena kebutuhan ruang-ruang termasuk untuk musola, untuk ruang wasit, ruang pemain kan masih ada gitu kan. Ini salah satu contoh, kemarin kita sudah berdiskusi dari usulan-usulan dari Ketua KONI, cobalah kita pilah-pilah mana yang prioritas kita tangani karena memang kembali lagi alasan karena keterbatasan anggaran. Jadi maksud saya ya, dengan keterbatasan anggaran ini kita upaya semaksimal mungkin fasilitas kita penuhi yang utama-utama, tetapi hal-hal yang bisa kita nomor duakan kita nomor duakan. Contoh lagi misal begini, pentak misalkan dia membutuhkan kamar mandi. Saya usul Pak Endro, kalau kamar mandi cobalah jenengan usul kegiatan kita bikin toilet mobile misalkan ada 2 atau 3. Saya kira dengan toilet mobile itu bisa diperlukan di saat misalkan ada venue yang belum tersedia, kita dorong ke sana. Harapan kita agar uang yang sudah kita keluarkan ini akan tetap bermanfaat gitu. Dalam arti jangan sampai dibangun nanti mangkrak, itu kan jadi problem. Jadi itu hasil diskusi kami terkait dengan usulan-usulan Ketua KONI. Jadi kita sudah diskusi intens dengan Kami Cipta Karya. Cobalah nanti kebutuhan anggarannya berapa kita usulkan. Dan kita sudah mengusulkan di tahun 2023 7 miliar. 7 miliar dengan harapan
ya bisa dipenuhi untuk mensupport kegiatan Porprov di 2023. Jadi saya kira begitu. Oke, terima kasih. Secara gambaran langsung sebenarnya sudah beberapa fasilitas venue sudah tersedia ya Pak ya. Sudah. Nah, cuman mungkin ini hanya butuh make up saja, atau mungkin ada beberapa cabur yang memang benar-benar sudah venue-nya sudah tersedia Pak gitu loh. Mungkin begini Mas Ulu, memang ada yang venue yang selama ini tidak DPUPR yang menyelenggarakan. Contoh misalkan Woodball selama ini kan ada mungkin instansi yang lain yang membangunkan itu, mungkin Dinas Pariwisata, kemudian voli pantai itu, jadi voli pasir itu. Jadi mungkin kedepannya saya kira kita mungkin kolaboratif Pak, harusnya memang hanya tidak hanya di DPUPR aja, mungkin wilayah-wilayah mungkin di objek wisata, mungkin Dinas Pariwisata yang mensupport. Kalau memang yang di lingkungan GBK memang tanggung jawab kami, aset masuk di kami gitu. Kalau yang di pariwisata selama ini memang asetnya bukan di DPUPR, di pariwisata, sehingga ini perlu disandingkan dengan di pariwisata di dalam mendukung Porprov ini gitu. Jadi itu Pak, jadi termasuk ini yang hoki Pak, ini masuk nggak nanti di belum masih tanda tanya ya. Nah, malah kemarin banyak anggaran terserap di situ. Jadi gini Pak, memang di kami itu ada istilahnya KDP, jadi konsumsi dalam pengerjaan. Jadi memang harapan kita kalau kita bangun bangunan, kalau belum selesai harus tetap diteruskan di tiap tahun. Ada anggaran itu terserah di situ. Contohnya ini Buki kan bangunannya sudah jadi Pak, cuma tribun ini kemarin belum selesai dan tahun 2021 ada, 2022 ini kita support juga agar selesai dan bisa termanfaatkan. Jadi itu Pak, jadi ya kembali lagi memang fasilitas olahraga ini berbanding lurus dengan prestasi. Nah, kan kemarin ada atlet motocross juara, kayak renang sekarang. Ya memang itu memang untuk prestasi yang butuh biaya besar Pak, untuk menyediakan venue-venue sebagai latihan maupun sebagai pertandingan. Ya, sebelum mungkin terima kasih Pak Ari. Ini sebelum saya ke Pak Samsul lagi, mungkin Pak Endro Wahyu ini menambahi apa mungkin hal yang sudah dilakukan Ciptaru ini dalam yang selaku eksekutornya Pak ya. Saya eksekutornya. Iya, sebagai eksekutornya. Mungkin barangkali biar masyarakat Jepara tahu lah apa saja yang sudah dilakukan itu. Monggo Pak Endro. Terima kasih. Jadi memang kami di bidang Cipta Karya salah satu tupoksinya adalah untuk pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung di pemerintahan, termasuk adalah bangunan olahraga. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas, tanpa ada Porprov pun kami tetap akan memelihara bangunan yang ada di Pemda, termasuk fasilitas olahraga. Nah kebetulan ini kan diselenggarakan Porprov. Kemarin kami dapat arahan dari Pak Kepala Dinas agar bisa memaksimalkan anggaran yang ada. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Kepala Dinas, memang anggaran kita cenderung turun Pak ini, cenderung turun. Makanya kita berusaha tadi kolaborasi dengan dinas yang lain yang menangani. Yang kedua, dengan memaksimalkan anggaran yang ada. Untuk tahun ini kami sudah melaksanakan pekerjaan dua. Yang pertama adalah lanjutan pembangunan hoki yang sudah kami tenderkan kemarin. Harapannya sudah berkontrak. Harapannya tahun ini kalau digunakan untuk Porprov sudah bisa. Karena kami kemarin infonya akan menjadi salah satu venue yang digunakan. Makanya kami berusaha untuk menyelesaikan biar layak untuk digunakan. Terus yang kedua, memang salah satu PR kita yang agak berat ini memang lapangan sirkuit yang ada di Pakis Haji. Kebetulan tahun ini kami sudah mengalokasikan di sana 1 miliar dan fisiknya memang belum bisa sesuai harapan kita, belum maksimal. Jadi hanya dapat lintasan drag race sepanjang 240-an. Padahal kalau drag race itu harusnya 800. Terus belum lagi yang lintasan road race. Nah, dari 9 cabur kemarin yang info awal ke kami ternyata berkembang menjadi 14. Nah, yang nomor 14 itu kebetulan
sirkuit dalam putar pakai saji. Makanya kemarin kami diskusi dengan Mas Nurul ini kelihatannya berat Mas ini yang ini gitu. Sirkuit itu untuk drag race apa untuk road race Pak? Road race. Road race. Road race kita belum apa-apa Pak, kita hanya menyediakan lahannya, hanya penataan tanah kemarin. Jadi paling tidak butuh anggaran 3-5 miliar lagi, dan itu sudah kami usulkan di tahun depan. Tapi kalaupun teralokasi juga waktunya mepet dengan Porprov. Tadi disampaikan Pak Ketua KONI pertengahan tahun ya, Juni 2023. Padahal kalau kami ada proses tender paling tidak 1 bulan, ada proses perencanaan dan sebagainya, itu juga memakan waktu. Makanya kalau boleh menyarankan ya, tidak usah. Khawatirnya seperti itu Pak Ketua KONI. Jadi panjenengan di sana siap-siap, tapi kami belum bisa mendukung maksimal karena itu tadi faktor anggaran di tempat kami untuk mensupport di sana. Terus dari 2,6 tadi dikurangi 2 paket tadi, selebihnya untuk pemeliharaan fasilitas olahraga yang ada di komplek GBK. Jadi kemarin ada waktu hujan kencang, ada atap yang nyingkap dan sebagainya, itu kita alokasikan di sana. Nanti pemeliharaan terkait dengan GOR yang ada di GBK itu juga kita alokasikan di sana. Cuma kemarin dari hasil diskusi dengan Mas Nurul juga yang ganjel kan juga Pak Ketua KONI, fasilitas untuk sepak bola kan ada 2 stadion kemarin, betul. Stadion GBK dan Kamal Junaidi. Sementara Kamal Junaidi sekarang kan masih berproses terkait dengan asetnya itu. Nanti juga ditinjau ulang lagi. Kemarin Pak Ketua KONI, jadi memang ada usulan terkait dengan drainase. Jadi saya bilang nanti pelaksanakan tidak ada hujan, tenang saja. Tapi memang gini Pak, memang walaupun di Kamal Junaidi ada permasalahan terkait dengan aset, tetapi saat ini itu masih aset Pemda. Masih aset Pemda. Memang kondisinya memang seperti tak terawat. Jadi memang tetap saya perintahkan nanti kalau memang diundang untuk Prof, saya minta nanti ada kegiatan yang di situ lah. Satu memang seperti atapnya sudah rusak itu, kemudian perlu pengecatan, di dalamnya perlu perawatan lah. Ya. Jadi saya itu maluin gitu kalau nanti. Kalau Pak Indra, jadi gini, apapun itu tetap walaupun ini masih berproses hukum ya, terkait ini kita masih mengajukan kasasi Pak di sana, tetapi saat ini memang masih menjadi aset Pemda. Ya dijamin sertifikatnya, tapi asetnya tetap milik Pemda. Jadi kalau memang itu dipastikan menjadi tuan rumah, ya tahun depan Pak, saya kira mungkin harapan kita mungkin di selang waktu ini nanti sudah ada keputusan lah itu terkait dengan aset siapa. Jadi kalau memang masih belum jelas, tetap kita upayakan untuk kita ada kegiatan di sini. Malah itu menjadi menang kita, itu malah saya kira ya nanti akan lebih giat nanti untuk di Kamal Junaidi. Itu nanti dua-duanya itu mesti difungsikan untuk sepak bola. Kalau latihannya tim nanti ya pinjem lapangan kampung. Jadi kalau untuk khusus sepak bola kita memang harus menyediakan 2 lapangan Mbak ya, 2 lapangan, karena tidak mungkin menggunakan 1 lapangan. Nah ini mudah-mudahan tetap ada kabar baik yang diterima masyarakat olahraga sepak bola di Jepara, biar Porprov cabang sepak bola ini tetap dipertandingkan di Jepara. Itu kan seperti itu. Iya. Karena apapun ini adalah cabang olahraga yang paling favorit Pak. Kira-kira seperti itu. Nah ini saya kembali ke Pak Samsul ya, selaku Ketua Umum KONI. Dari uraian-uraian yang sudah dilakukan yang disampaikan oleh Pak Ari Bahtiar selaku Kepala Dinas di PUPR, kemudian Pak Indro di KB Ciptaru. Harapan-harapan yang dalam waktu singkat ini Pak, apa saja sih yang diharapkan oleh KONI Jepara agar kita benar-benar nanti akan menjadi tuan rumah yang baik ya, kira-kira seperti itu. Monggo Pak Samsul. Jadi ini mungkin sebelum menanggapi, saya kira tadi ada hal yang mungkin lupa saya sampaikan, antara kepastian venue tuan rumah, termasuk kenapa Jepara ini mendapat porsi dari kabupaten yang lain, porsinya paling banyak. Bahkan mungkin sama Pati ini tingginya Pak.
Atau kita yang minta, Pak? Oh, enggak. Kita kamu yang minta. Dia main Nah, ini gitu. kalau minta ini kan luruh perkara ya. Ya. Jadi yang pertama karena itu sifatnya kami melanjutkan kebijakan dari Ketua Umum KONI yang lama. Jadi dulu beliau menyampaikan kenapa Jepara itu mendapat porsi yang banyak. Ya salah satunya Jepara itu dianggap yang punya venue yang paling siap dan lengkap. Jadi ada 9 yang ditandatangani Pak Bupati dengan Pak Kepala DPR itu ya apa itu 9 itu. Namun dinamika perkembangannya teman-teman minta mengajukan, termasuk yang terakhir itu saya ditelepon sendiri Ketua Umum KONI Jateng untuk dikabari menjadi tuan rumah balap sepeda motor. Nah itu karena Pemprov IMI-nya itu datang ke menghadap ke Pak Ketua Umum KONI Jateng, sehingga Pak Ketua langsung telepon. Wah kalau itu saya nggak bisa jawab Pak, karena ini adalah ranah kewenangan Pak Bupati. Jadi kalau misalkan mau tuan rumah atau tidak, saya kira ya mesti kita menghadap kepala daerah, apakah di STOK atau tidak. Kalau memang di STOK, prinsipnya kami siap itu karena hanya teknis pertandingannya, nah tidak kaitannya dengan backup anggaran infrastruktur itu. Nah saya kira juga berlaku bagi cabang olahraga yang lain. Dari yang semula 9 itu mungkin futsal sudah selesai ya Pak ya. Futsal sudah Pak. Ya, alhamdulillah kabar baik, dan menurut kami ketika saya masih menjadi ketua ASKAP, termasuk salah satu adalah futsal Pak, dulu itu langsung ditelepon. Waktu itu kan ketuanya PB-nya itu Pak Heri Tanu ingin menyelenggarakan tuan rumah kejuaraan nasional futsal di Jepara karena melihat dari sisi lapangannya itu cukup bagus, hanya dulu karena kendala penontonnya. Nah, ini sekarang alhamdulillah Pak, ini sangat terima kasih, dan tentu ikhtiar dari Bapak dari PUPR, harapan kami memang bisa dijawab prestasi oleh teman-teman KONI dan cabang olahraga. Nah kaitannya yang tambahan berapa ini 4 itu kickboxing itu sama, karena kebetulan ketua umumnya sekretaris umumnya Pemprov-nya itu putrane Pak Ketua Umum KONI Jateng, dan kebetulan saya itu kayak dianggap anaknya beliau kan. Jadi kalau ada apa-apa kebetulan itu ada salah satu tuan rumah minta jadi tuan rumah kickboxing tapi minta medali 7. Nah itu Pak Ketua KONI Jateng marah-marah, sudah Jepara siapkan. Nah, kebetulan kami kasih gambaran Pak, kalau hanya gedung mungkin kami bisa minta izin sama Pak Bupati karena gedungnya sudah ada, insya Allah nggak ada kendala. Gedung wanita itu Terus UOS ini kami juga terima kasih Pak Ari yang kemarin sudah di SOK, dan anggaran dari Pak Bupati tahun ini juga akan dibangun UOS di itu ya, di tenis indoor. Jadi sekali lagi ya kami sangat berterima kasih dukungannya, sehingga ini juga mempermudah kami untuk menyiapkan tuan rumah Pemprov di squash. Squash ini memang baru, tapi atletnya kita itu ada ya. Iya, atlet nasional ini dari Jepara Pak. Dan alhamdulillah teman-teman juga sigap menyikapi itu, dan pembinaannya juga alhamdulillah mulai jalan, karena kan di hotel-hotel itu. Nah kemudian kaitannya dengan triathlon itu KONI Jateng beserta Pemprov-nya meminta Jepara itu menjadi tuan rumah, karena memang dianggap di Jawa Tengah itu yang sering menyelenggarakan event nasional itu di Jepara. Kan mungkin Pak Andam dan kawan-kawan ini sudah berapa kali event nasional diselenggarakan di sini. Dan yang kedua, pertimbangan atlet-atlet prestasi nasional di Jepara ini juga cukup banyak. Sehingga di sisi infrastruktur saya kira, saya tanya
nggak banyak, nggak ada pembenahan cenderung aja. Paling jalan tempel aja. Artinya tidak berat-berat itu berat, ya. Oke, kalau tidak berat, tapi kalau yang berat ya harus ngadep sama berarti dulu. Itu kaitannya dengan apa penambahan, tapi yang jelas dari 9 itu yang mungkin ada apa selama ini di backup oleh pemerintah daerah, ya salah satunya itu tadi kickboxing sudah nggak perlu karena kita sudah ada gedung wanita, kemudian squash itu Pak Ari juga sudah nyestokin dan Pak Bupati juga sudah membiayai itu. Triathlon gambarannya itu tadi, cuman tadi balap motor. Nah, saya itu juga kemarin audiensi Pak, saya dapat laporan dari teman-teman, dapat ini untuk fasilitasi sarpras kesiapan apa itu tuan rumah ini sudah disiapkan 2,6. Saya dengar pembagiannya itu untuk 1 miliar. Iya. Sirkuit yang 700 ini untuk apa itu hobi ya. Wah ini kok malah nggak sesuai kebutuhan ini. Dan kami berharap memang dengan keterbatasan itu Pak, nanti syukur-syukur tahun 2023 yang saya kira teman-teman ini bahasanya Mas Lulu tinggal mulai sedikit-dikit dan nanti mohon petunjuknya kaitannya yang di Bandingan itu yang saya juga teman-teman football Pak, jembatannya ini yang sangat krusial, jembatan untuk masuk ke lapangan. Ini yang ada semacam itu rawa-rawa itu. Itu kan depannya desesen, geser ke sini sedikit akses masuknya Pak, itu nggak ada jembatan. Nah itu yang kemudian sangat urgent sebenarnya ini karena tidak hanya itu lebar atau anu Pak? Yang penting itu Pak, orang sama sepeda motor bisa masuk Pak. Enggak, maksudnya ini loh. Oh panjangnya, paling sekitar 3 meter lah, 3 meter. Apa sungainya yang kecil. Nah itu sama toiletnya nggak ada. Toilet mobil itu Pak. Iya, sudah kita usulkan. Kegiatan mendesak. Oke, mungkin semakin menarik tentunya Pak, Pak Samsul, Pak Ari dan Pak Endro. Kita simpan dulu karena masih cukup panjang kita akan berdiskusi. Sementara kita nanti kita break dulu ya, kita break dulu dan kita bisa melihat beberapa masyarakat Jepara yang ikut join melalui Facebook, IG, Twitternya KONI Jepara. Saya rasa begitu, nanti kita lanjut lagi. Kita break selama 5 menit, tetap di join KONI Jagungan Inspiratif Olahraga KONI Jepara.